Puji Tuhan, kembali kami menjumpai sahabat gembala. Senang bisa bertemu saat ini untuk kita kembali belajar bersama dalam kebenaran firman Allah, tentunya di dalam pendalaman Alkitab serial Firman-Nya Hidupku. Amen. Dan topik kali ini adalah topik yang membahas secara khusus tentang aspek kemanusiaan Yesus Kristus. Tentunya sahabat gembala sudah sangat menunggu. Karena itu kita akan segera memulai dan kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami. Kami boleh melewati hari-hari kami sampai saat ini. Kembali Engkau memberikan kesempatan untuk kami belajar dari kebenaran-Mu. Melalui pendalaman Alkitab malam hari ini, kami rindu memahami tentang pribadi Yesus dalam hidup kami. Dari sisi kemanusiaan, meskipun kami menyadari kami terbatas, kami sulit untuk memahaminya, tetapi kami tahu ketika Engkau bekerja, membuka rahasia firman-Mu, maka dalam keterbatasan kami boleh belajar memahaminya dengan iman, sehingga firman-Mu membuka pikiran kami, pengertian kami untuk melihat sisi yang lain dari pribadi-Mu, terutama sisi kemanusiaan-Mu Yesus, sehingga kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam iman kami, bahwa Engkau mau jadi sama seperti kami untuk menggantikan posisi kami. Bekerjalah saat ini melalui diskusi kami, sehingga lewat kebenaran firman yang dibukakan, kami pun semakin yakin akan Engkau dan pribadi-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan memulai pendalaman Alkitab saat ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tentunya episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana kita mempelajari, membahas tentang kepribadian Yesus dari sisi kealahan dan kemanusiaannya. Tetapi untuk episode kali ini, secara khusus kita akan membahas dari sisi kemanusiaan Yesus. Dan tentunya ini akan berhubungan dengan pengalaman penderitaan dan pencobaan yang Yesus alami di dalam dunia ini. Bersama dengan kami, saya Pendeta Agustini dan juga Pak Gem, Pendeta Haniel van der Kroft, kita akan membahas tentang sisi kemanusiaan Yesus. Sehingga topik kali ini benar-benar membuat kita memahami bahwa Yesus jadi sama seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Tetapi bagaimana selanjutnya? Tentu kita akan bahas lebih dalam. Dan tentunya pembahasan kali ini akan membuat kita semakin mengerti sisi-sisi kemanusiaan dari Yesus. Saatnya kita akan berpetualang menjelajahi Alkitab, sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amin. Silakan Pak Gem. Ya, kalau kita membahas tentang aspek kemanusiaan Yesus ini menjadi menarik, sebab Yesus ini toh bukan manusia yang sebutlah sama dengan manusia pada umumnya, ya seperti kita. Walaupun kemanusiaan Yesus juga adalah juga menunjukkan kemanusiaan yang sejati, ya, tetapi perlu kita memahami di dalam Alkitab perbedaan, ya, sebutlah tetap ada perbedaannya, ya. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita kan manusia Allah, gitu ya. Jadi ada beda sebenarnya penyebutan konsep Yesus itu Allah manusia. Kalau kita ini manusia Allah, gitu ya. Artinya manusia diciptakan oleh Allah. Sementara Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Walaupun kelihatannya hanya bertukar tempat saja, mana yang di depan, mana yang di belakang, tapi sebenarnya konsepnya sangat luas sekali. Hanya yang perlu ditegaskan itu adalah bahwa aspek kemanusiaan Yesus ini coba ingin membuktikan bahwa keberadaan Yesus sebagai manusia itu betul-betul ada di dalam kesejatiannya sebagai manusia. Ya. Bahkan sifat dari kefanaan dari tubuhnya itu juga harus menjadi sorotan yang
ya sorotan yang serius saya katakan. Mengapa? Iya. Karena Yesus tuh bisa mati, Yesus bisa dilukai, Yesus bisa mengeluarkan darah gitu ya. Dan itu tanda-tanda kemanusiaannya ya. Iya, jadi artinya harus ada tetap yang kita bahas secara utuh ini tentang kemanusiaan Yesus, walaupun di sisi lain kemanusiaan Yesus tidak berdosa, dagingnya adalah daging yang berbeda tetap gitu ya. Karena apa? Tidak mengandung dosa di dalamnya. Tetapi tidak bisa juga kita katakan berbeda dengan kita. Kenapa? Karena dia juga bisa dilukai, bisa mengeluarkan darah, ada sayatan-sayatan dalam tubuhnya. Nah, Iya. seperti itu. Jadi kalau kita mau memahami tentang aspek kemanusiaan Yesus itu mungkin kita harus bahas beberapa hal begitu ya, sebutlah beberapa variabel dari aspek kemanusiaan Yesus ini untuk kemudian melihat setelah kita melihat sekian banyak hal itu kita bisa merangkai dengan utuh untuk bisa membuktikan, meyakinkan lah paling tidak bahwa Yesus itu memang manusia. Iya. Yang pertama tentu kita harus melihat dari aspek kelahiran. Ya, karena Yesus juga menjalani proses lahir dan mati, atau tepatnya lahir, tumbuh, dan kemudian mati, gitu tuh. Proses yang memang secara alamiah dialami oleh manusia. Iya, Itu dari betul. lahir sampai kepada matinya, dia akan menjalani proses tumbuh kembangnya. Baik tumbuh kembang secara fisiologis, baik tumbuh kembang juga secara intelektual, baik juga tumbuh kembang secara emosionalnya. Iya. Nah, ketika Yesus lahir, lalu kemudian di dalam proses pertumbuhannya itu dia menjalani juga aktivitas-aktivitas yang sama dengan orang tuanya, sebutlah begitu ya. Kita sebutkan langsung kepada tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan Yesus ya. Jadi tidak usah jauh-jauh kepada kita, tapi yang dekat dengan kehidupan Yesus adalah orang tuanya. Aktivitas yang dijalaninya pun sama gitu ya. Buktinya dalam satu ayat, walaupun ini agak overlap ya, agak jauh sebenarnya. Tapi ketika dewasa, beberapa orang mengidentifikasi Yesus sebagai anak tukang kayu. Jadi Ya, artinya karena orang tuanya adalah ya, tukang kayu, betul. jadi artinya bahwa apa yang Yesus lakukan ini kita sebut itu memiliki kesamaan-kesamaan sehingga bisa diidentifikasi dengan orang tuanya gitu. Nah, itu sebabnya yang meyakinkan kita juga bahwa dalam menjalani satu periode antara lahir sampai dengan matinya ini, Yesus juga pasti akan menjalani proses-proses perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan ya. Bukan hanya fisiknya loh ya, dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi remaja, remaja kemudian menjadi pemuda, pemuda lalu menjadi dewasa, tapi juga tahap-tahap perkembangan dari pengetahuannya gitu. Karena di dalam kelahirannya ini tentu yang perlu kita bicarakan adalah perkembangan dari pertumbuhan Yesus itu sendiri. Ya. Dan kita tidak bisa berkata bahwa pertumbuhannya pertumbuhan ilahi, gitu. Karena dia adalah Allah, maka Allah bisa memberikan kepadanya sebuah kelengkapan atau keistimewaan yang sangat unggul dibanding manusia yang lain. Kalau hal itu kita pertahankan, ya boleh-boleh saja. Karena memang Yesus adalah Allah itu sudah sebuah afirmasi begitu. Tapi nanti susahnya adalah kita tidak mempunyai tempat atau tidak mempunyai argumentasi untuk meyakinkan kemanusiaannya sebagai manusia sejati. Jadi kalau kita melihat contohnya di dalam Injil Lukas ya. Coba kita baca Injil Lukas pasal yang kedua. Dari ayat-ayat ini sebenarnya kita memperoleh satu gambaran tentang periode pertumbuhan Yesus itu. Sampai dikatakan di Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pertama yang digunakan bertambah besar, berarti ini pertumbuhan fisiknya tentunya. Gitu. Karena berarti Yesus juga mengalami masa pertumbuhan fisik ya, baik dari tubuhnya sendiri bertambah besar, artinya juga tambah tinggi dan ada perkembangan tanda-tanda fisik. Betul. Dan yang kedua menjadi kuat. Artinya menjadi kuat ini berarti kan dalam daya tahan hidupnya, kemampuan bertahan hidup, bukannya sekedar tenaganya. Kalau kita bilang kuat ini tenaga, tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus tentunya, apalagi dia Allah.
Tapi kita mungkin jangan dulu tergoda untuk mencampur adukan dulu ini antara keilahian dengan kemanusiaan Yesus. Iya, karena kalau demikian nanti bisa ke distract pikirannya ya. Ya, gagal lagi kita untuk meyakinkan kemanusiaan Yesus ini, gitu kan ya. Jadi hal menjadi kuat ini menunjukkan bahwa daya tahannya, perjuangannya untuk hidup, mentalitasnya lah mungkin kalau kita gunakan dengan bahasa sekarang. Dan itu juga menunjukkan tanda-tanda kedewasaan gitu. Dan yang ketiga yang tidak boleh dilupakan yang cukup penting dalam kalimat ini di Lukas 2:40 itu adalah kata penuh hikmat. Kata penuh hikmat ini berarti menunjukkan kapasitas intelektualnya. Gitu. Oke, Nah, Yesus juga mengalami pertumbuhan itu karena nanti di ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan gitu. Bagaimana pertumbuhan intelektualitas Yesus ini dari periode ke periode sejalan dengan perkembangan fisiknya, sejalan dengan pertumbuhan emosinya itu akan terus menjalani pertumbuhan yang komplit sebagai seorang manusia. Jadi artinya gini, kita tidak akan tergoda nanti untuk kemudian mendefinisikan Yesus ini adalah manusia yang serba prematur gitu loh. Mungkin lahirnya nggak prematur, tapi pertumbuhannya jadi prematur, cepet bener gitu. Tahu-tahu udah pinter. Kenapa? Karena dia ada Allah. Ini nanti bisa menggugurkan kemanusiaan Yesus atau kesejatian dari kemanusiaan Yesus. Iya, sangat benar sekali Pak Gem. Karena kalau kita perhatikan dari apa yang Pak Gem sudah bahas, ternyata pertumbuhan Yesus ini benar-benar alami sama seperti manusia gitu ya. Baik secara fisik dia bertumbuh, hikmat juga dia bertumbuh. Jadi pertumbuhan yang cukup alami yang juga dialami oleh manusia biasa. Betul. Dan kalau sebenarnya kita lanjut lagi, ini juga kita bisa lihat dari penderitaan yang Yesus alami. Karena penderitaan yang Yesus alami ini adalah bagian dari pekerjaan atau misi yang harus dituntaskan di dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia tentunya bukan hanya dari segi lahirnya ya, masa pertumbuhannya itu bagian dari rencana pekerjaan Yesus di dalam dunia ini untuk melakukan penebusan. Dan itu proses alami juga terjadi. Betul. Dan kalau kita lihat di dalam penderitaan yang Yesus alami, Yesus tidak menolak penderitaan itu, bahkan Yesus menaatinya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 dan 24, 21, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi setelah ini juga Yesus ternyata juga menyampaikan bahwa penderitaan itu bagian dari proses yang dia jalani maupun proses yang mengikut dia. Nah, ini kita juga perhatikan di ayatnya yang ke-24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Yesus memberikan contoh, lalu hal yang dia alami, dia juga ungkapkan bahwa itulah juga yang akan dialami oleh orang-orang yang mengikut dia. Betul. Dan yang cukup menarik adalah penderitaan ini bukanlah akibat dari perbuatannya atau pengalaman kehidupan karena pilihannya begitu ya. Tetapi penderitaan ini adalah kodrat yang melekat pada kemanusiaannya. Jadi memang Yesus harus mengalami itu untuk menebus manusia. Betul. Jadi penderitaan Yesus kan dengan sendirinya menjawab bahwa Yesus tidak kebal dengan kesusahan-kesusahan manusia. Karena mentang-mentang mungkin dia Allah, dia akan kebal dengan hal ini. Maka kalau kita buru-buru untuk sebutlah membela Yesus gitu ya dari keadaan penderitaan, kita membuat Yesus menjadi kebal dengan kemanusiaan. Kalau Yesus kebal dengan kemanusiaan, tidak akan lagi bisa menjawab bahwa Yesus itu adalah manusia sejati. Itulah menjadi kesulitan. Jadi memang sulit juga untuk menjelaskan kemanusiaan Yesus ini ya secara sejati. Tetapi tentu di dalam Alkitab sebenarnya ada keterangan-keterangan yang bisa kita jadikan patokan atau acuan ya. Tapi tetap saja yang perlu pada kita adalah pemahaman yang harus terpisah antara
manusianya Yesus ini dengan manusianya kita. Ada keunggulan-keunggulan yang tidak berarti bahwa Yesus itu manusia istimewa, kan gitu juga. Ada juga keterbatasan-keterbatasan yang tidak berarti juga bahwa Yesus ini adalah manusia yang mungkin dilahirkan hanya untuk dinajiskan dengan dosa-dosa manusia. Jadi nggak bisa juga kita punya deskripsi yang terlalu buru-buru seperti ini. Ya, Gitu. itu berarti kita harus melihatnya secara utuh dari berbagai aspek ya. Ya. Lalu dengan data-data yang cukup lengkap. Betul. Sebab menyambung tadi ya, kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dari sisi kemanusiaannya, bahwa memang semua manusia akan mati. Ya. Tetapi kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia, Ya, karena kematian betul. Yesus itu menebus dosa manusia, dibuktikan dengan kebangkitannya. Tetapi kematian ini juga sebenarnya menunjukkan bagaimana keterbatasan kemanusiaan Yesus itu ada ya. Dan ini juga memperlihatkan bahwa sisi kemanusiaannya itu adalah jawaban kebutuhan dari sifat-sifat manusia yang dia miliki. Ya. Seperti rasa haus. Tentunya sahabat gembala mengingat peristiwa-peristiwa ketika Yesus haus, lalu kemudian juga peristiwa selanjutnya Yesus lelah, Yesus lapar, begitu ya. Dan itu menandakan itulah daging, itulah manusia. Dan ini membuktikan memang bahwa Yesus adalah manusia. Ya, mungkin saya bisa tambahkan begini. Sayangnya di dalam Alkitab memang kita tidak mendapati sebuah periode hidup Yesus yang panjang, yang sangat panjang. Iya. Yesus toh kalau dihitung memang hanya punya 34 tahun lah maksimal. Masa hidupnya itu hanya 34 tahun saja, gitu ya. Jadi artinya begini, memang betul bahwa dalam keterbatasannya sebagai manusia, Yesus bisa merasakan kelemahan-kelemahan ini. Lapar, haus, kemudian juga ada lelah ya, mengantuk, makanya kenapa bisa dia juga tidur begitu kan? Tidur di buritan, ya, di perahu gitu. Lalu ya juga pernah merasakan lapar begitu toh. Nah, hanya saja yang mungkin tidak kita pikirkan adalah apakah Yesus bisa nggak menjadi tua? Nah, sayangnya tadi saya katakan di dalam cerita Alkitab kita hanya menjumpai sebuah periode masa hidup Yesus memang hanya 34 tahun saja. Jadi Yesus ini mati muda lah begitu kira-kira. Karena memang Allah hanya menentukan masa hidup Yesus seperti segitu. Tapi saya yakin ya kalau seandainya saja ini kan kita berandai-andai, tetapi bukan berarti yang terlalu berlebihan atau kelewatan gitu. Saya berandai-andai jika Allah mengizinkan Yesus memiliki masa hidup yang panjang, tentu Yesus juga akan mengalami ini penuaan seperti itu. Ya. Tapi tentunya bukan penuaan dini ya, ya. Jadi artinya proses alami. Dari pembahasan kita ini kan sebenarnya kita sudah dapatkan 3 poin nih, dari aspek kemanusiaan Yesus yang kita bicarakan. Iya. Pertama adalah kelahiran dan pertumbuhan tadi. Iya, lalu kemudian yang kedua penderitaan, gitu kan. Lalu keterbatasan. Dan yang ketiga adalah keterbatasannya. Okay. Nah, kita tambahkan lah ya. Tadi saya katakan ada beberapa hal sebenarnya bisa dibahas. Tujuannya itu adalah untuk meyakinkan bahwa Yesus itu manusia sejati, itu saja. Iya. Tanpa kemudian harus kita buat semacam perbedaan mutu gitu loh. Yesus itu sebenarnya mau ditonjolkan manusianya atau ilahinya. Kealahannya. Ya kan kita sudah bahas pada episode yang lalu. Ini dua kodrat ini ada di dalam satu tubuh gitu loh. Dalam satu pribadi. Dalam satu pribadi gitu ya. Kodrat ilahi dengan kodrat manusia itu bisa sama-sama berjalan di dalam satu kelembagaan tubuhnya. Jadi memang kita tidak bisa membuat mana yang paling unggul atau mana yang paling dominan. Tidak juga gitu. Jadi Yesus tidak ada dominasi antara sifat kemanusiaan atau dominasi sifat keilahian. Dua-duanya itu secara bersama-sama gitu, secara paripurna saya katakan. Dapat berlangsung dalam hidup Yesus. Nah, kalau kita tambahkan ya, tadi kita sudah dapat 3. Iya, betul. Yang keempat ini sebenarnya yang tadi berhubungan dengan nomor 1 ya, tersebutlah ini sebagai bukti dari keberlanjutan perkembangan hidup Yesus. Masih di dalam Lukas pasal 2, saya bawa sahabat gembala kepada Lukas pasal 2. Tadi kita baru baca di ayat 40. Iya. Tapi sekarang kalau kita baca ayat 41, kita bisa lihat
pertumbuhan selanjutnya itu ada pada konteks pendidikan dan pengajaran Yesus. Nah, pendidikan dan pengajaran ini kan kebutuhan manusia. Ya, seperti anak-anak kita yang juga Ya. menempuh pendidikan, bahkan sebelumnya kita juga menempuh pendidikan, Ya. gitu ya, sahabat gembala. Ini kebutuhan terhadap intelektualitas manusia, Ya. kebutuhan kognitif manusia. Kognitif. Semua orang pasti perlu pendidikan, perlu pengajaran. Untuk apa sih tujuannya, gitu kan? Banyak komentar di dalam statement para ahli pendidikan berkata bahwa pendidikan itu penting untuk kemandirian seseorang, gitu. Makin pintar dia, bukan berarti dia harus kemudian menjadi yang paling unggul dan tidak terkalahkan, tetapi menolong dia untuk menjadi manusia yang mandiri, yang bisa menyediakan support bagi kehidupannya, di samping support system yang dia punya, gitu. Ya, Itu, artinya ya, membuat dirinya sendiri mampu untuk melakukan berbagai Ya. hal dan mengatasi ataupun juga kemudian mencari jalan keluar dari situasi-situasi yang ada. ya, Gitu itulah peran sosialnya. Oh, Jadi dalam pendidikan itu manusia pada akhirnya dikondisikan untuk secara mandiri dapat memiliki kesadaran terhadap peran sosialnya, gitu. iya. Nah, kita lihat dulu ya di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 mulai. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lalu ayat 47 kita lihat ini ya, mutunya ini ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus ini kalau kita ayat 46 duduk di tengah alim ulama lalu mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu ternyata tidak bisa dijawab oleh alim ulama. Lalu Yesus menjawab sendiri sepertinya. Sehingga jawaban Yesus itu mendatangkan penilaian dari para alim ulama ini tentang kemampuan Yesus dan atau kecerdasan Yesus. Mereka berarti mengakui itu, Ya. bahwa ternyata dengan usia yang masih muda, tahulah Ya. seperti itu ya, Yesus sudah memiliki kemampuan sebagai Ya. manusia, yang artinya di usia-usia seperti Yesus saat itu kurang lebih 12 tahun ya, Betul. itu dia sudah mampu bertanya jawab dengan alim ulama, di mana alim ulama ini mereka menguasai sebenarnya ya. Iya, tapi Kitab-kitab yang menjadi titik tekan dari berita ini, dari kisah ini adalah bahwa Yesus tidak serta-merta pintar, langsung pintar di usia 12. Ya, Gitu. jadi kita kembali melihat proses alamiahnya sebagai manusia ya. Ya, karena kan memang kalau kita runut kembali dari perjanjian lama, orang-orang Israel ini kan wajib untuk selalu mendatangi sinagog-sinagog. Ya. Yesus pun sebagai orang yang tinggal di Kapernaum, gitu kan, pasti juga akan mengunjungi sinagog ini sebagai rumah belajarnya orang Yahudi. Gitu. Ya. Lalu karena ada juga satu aturan di dalam kitab Ulangan, ya, kita sebenarnya sudah pernah bahas ini. Di dalam kitab Ulangan itu bahwa orang-orang Yahudi harus pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, berhubungan dengan 3 hari raya utama, yaitu Paskah, lalu kemudian Pentakosta dan Pondok Daun. Ya. Mereka harus datang ke Yerusalem ini, ya, untuk 3 hari raya ini. Jadi 3 kali dalam setahun. Dan orang-orang Yahudi pasti akan memanfaatkan untuk berada di Serambi Salomo, tempat di mana proses belajar mengajar itu diberikan. Oleh siapa? Oleh alim ulama.
Yang tidak lain adalah kelompok pengajar dari kelompok wali Torah, gitu ya, disebut dengan alim ulama. Jadi kalau Yesus kemudian dinyatakan, disaksikan sebagai anak cerdas, 12 tahun anak cerdas, itu karena memang dia sudah menjalani tahap-tahap perkembangan intelektualnya sedari usia sekolahnya, gitu ya. Kapan usia sekolahnya? Ya mungkin sama kayak kita, mulai dari umur 7 tahun, gitu kan. Tapi tidak diceritakan. Hanya kemampuan Yesus kemudian di usia 12 tahun, ketika kemudian sebutlah ya dalam bahasa kita, beradu argumentasi, baru terlihat kualitasnya. Jadi kan dengan begini bahwa meyakinkan kita, Yesus ini nggak serta-merta langsung pinter usia 12. Iya, gitu. Ada proses-proses. Karena kalau kita kemudian membaca di kitab Ulangan gitu ya, orang Israel ini, bangsa Israel, mereka harus mengajar anak mereka di rumah ya. Dalam sehari ketika mereka bangun, berjalan gitu ya, mau tidur, makan, itu mereka selalu diajarkan tentang Taurat. Dan itu berarti bahwa penekanan pendidikan ini juga dialami oleh Yesus melalui kedua orang tuanya. Ya, nah ini yang menarik, yang sangat menarik perhatian kita juga untuk kemudian kita telusuri. Ketika Yesus sudah diakui lah gitu ya sebagai anak muda yang cerdas, ini ABG cerdas lah ini, umur 12 tahun. Ternyata kematangan itu terus berlanjut ketika Yesus masuk dalam usia pelayanan. Ya, usia pelayanan Yesus dimulai ketika dia berumur 30 tahun. Ya, sebagaimana kesaksian di dalam Injil Markus dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis itu dia berumur 30 tahun. Ya, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Betul. Ya. Nah, setelah itu kalau kita perhatikannya, walau mungkin kalau kita kumpulkan, kita baca semua ayat tentu akan lebih panjang waktunya. Iya. Tapi ada satu peristiwa yang menunjukkan juga kapasitas Yesus sebagai seorang yang sangat memahami hukum, sangat memahami Taurat, gitu. Sebagai satu bukti bahwa ini hasil upaya dari pembelajarannya, yaitu pemahamannya bahkan dari Taurat, yaitu ketika mungkin waktu periode episode lalu kita sudah singgung itu ya, ketika Yesus kemudian harus bertindak sebagai pengadil dari wanita yang kedapatan berzina. Iya. Mudah-mudahan sahabat gembala di episode yang lalu tidak lupa ya, kita sudah membahas peristiwa ini, justru ingin memperlihatkan hanya yang saya mau tarik, yang saya mau tegaskan pada episode ini adalah bahwa kemampuan Yesus untuk menggunakan Taurat itu sebagai satu dasar eksekusi, gitu. Bahkan juga sebagai satu dasar dari diskresi, sebutlah begitu kalau istilah sekarang itu ya. Artinya apa nih Pak Gem? Ya, ada maksudnya ada kekuasaan yang dapat dilakukan secara mendadak begitu. Ya, itu menunjukkan pemahaman Yesus. Artinya bahwa wanita ini harus dihukum. Tetapi ada semacam sebutlah ayat-ayat atau dalil-dalil tentang diskresi itu, di mana Yesus menggunakan kata ini, kamu yang tidak berdosa silakan hukum duluan, gitu. Nah, memang di dalam Taurat hal itu tidak dicantumkan, tetapi adalah sebuah, saya katakan sebuah logika lah ya, logika hukumnya. Kalau orang menghukum, maka harusnya dia harus lebih bermutu, lebih berkualitas dari orang yang dihukum, kan begitu. Berarti artinya memang kata berdosa ini yang dipakai Yesus untuk memperlihatkan yang berhak melakukan itu adalah orang yang tidak berdosa. Iya, gitu. Seperti itu kan. Iya. Jadi itu kan menunjukkan juga kemampuan belajarnya. Dia bisa memahami apa yang sekedar dibalik teks. Nah, sebutlah begitu. Ada orang cuman paham textbook, ya itu kan istilahnya. Yeah. Tapi Yesus bahkan memahami apa yang melampaui teks, gitu. Dalam bentuk aplikasinya ya, pelaksanaan eksekusinya. Ya, pelaksanaannya, gitu. Sebenarnya pemahamannya, gitu. Yeah.
Nah, ini yang mungkin saya bisa katakan sebuah pengakuan yang akhirnya keluar dari mulut para alim ulama bahwa Yesus itu cerdas, yaitu karena ini kemampuan-kemampuan Yesus dalam memahami sebuah kebenaran di balik sebuah teks, gitu. Ya, ketika kebenaran itu dikontekskan dalam kondisi-kondisi tertentu ya, atau mungkin juga hampir semua kondisi, tetapi Yesus dengan bijaksana mampu menjawab dan mampu berpikir melebihi situasi yang terjadi atau bahkan hukum yang kemudian ditetapkan gitu ya, kebiasaan betul. dilaksanakan. Ya. Cukup menarik memang Ya, jadi makanya kemanusiaan Yesus tetap dapat didefinisikan secara konkret gitu ya. Iya. Tidak mengada-ada. Arti tidak mengada-ada itu tidak hanya melebih-lebihkan karena memang dia adalah Allah, sehingga nanti mengaburkan sisi kemanusiaannya, dianggap manusia Yesus itu ya hanya manusia packaging aja, hanya manusia kemasan. Sebenarnya dia ada Allah. Adalah Allah. Nah, pengertian ini kalau kita biarkan sebenarnya kan akan apa ya, melumpuhkan nanti konsep atau ya konsep tentang kemanusiaan Yesus gitu. Iya. Maksud hati pengen membela Yesus bahwa dia bukan manusia biasa, tapi secara tidak sadar kita malah melumpuhkan aspek kemanusiaan sejatinya gitu. Iya. Dan mudah-mudahan sahabat gembala dari beberapa penjelasan kita di awal diskusi kita saat ini itu akan melihat sahabat gembala mampu kemudian mencerna dengan baik sisi-sisi kemanusiaan Yesus, dan memang tidak bisa kemudian kita pisahkan dari sisi kealahannya, hanya kemudian kita perlihatkan ini loh tanda-tanda kemanusiaan Yesus yang kemudian juga tertuliskan di dalam Alkitab, sehingga kita mampu lihat sisi ini dulu. Karena next kita akan juga bahas selanjutnya ya. Satu-satu kita bahas nih supaya kemudian lengkap secara utuh bagaimana gambaran keutuhan pribadi Yesus dari kealahan dan kemanusiaannya secara khusus dari sisi kemanusiaan. Betul. Ya, kita sudah dapat 4 poin ya sebenarnya dari sekian menit kita bahas. Sudah ada kelahiran dan pertumbuhannya, yang kedua penderitaan dan kematiannya, kemudian yang keempat keterbatasannya, yang ketiga keterbatasannya, lalu yang keempat pendidikan dan pengajarannya, maka yang kelima yang juga perlu disorot mengenai kelengkapan dari fase-fase perkembangan Yesus ini. Tadi itu lebih orientasinya kan lebih kepada kognitif kan sebenarnya. Betul. Gitu, mungkin bisa secara spesifik Pak Gem. Jadi kita mampu bedain dari poin-poin sebelumnya nih. Ya, sebenarnya kalau yang 4 pertama itu sebenarnya lebih kepada aspek intelektualitasnya, aspek kognitifnya, atau juga aspek lahiriahnya gitu ya. Karena kita ini sudah bahas lahir, mati, di dalam lahir mati itu ada masa belajar, ada masa derita kan gitu. Jadi itu sebenarnya baru bicara baru bicara di ranah lahiriah dan ranah kognitifnya. Tapi Yesus kan juga manusia dengan perasaan tuh. Betul. Gitu. Nah, kita perlu tahu juga bahwa ternyata kesejatian dari kemanusiaan Yesus itu juga dapat dijelaskan dari aspek ini, dari aspek emosi dan perasaannya gitu. Mungkin bisa diperjelas dengan ayat-ayat mungkin Pak Agam, sehingga sahabat gembala pun kemudian bisa membaca dan juga kemudian menyimak dari teks-teks di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang emosi, perasaan yang kemudian juga dapat terlihat dalam kepribadian Yesus. Ya, betul Pak. Mungkin cukup banyak ya, tetapi saya tertarik pada dua cerita sebutlah ya di dalam Alkitab memperlihatkan emosi dan perasaan Yesus. Walau emosi ini kita juga jangan buru-buru juga langsung menyamakan, mengidentikan dengan emosi kita gitu ya. Pertama adalah ketika dia berada di bait Allah. Ya, Yohanes pasal yang kedua itu dia menceritakan. Mungkin kita tidak perlu baca, tapi sahabat gembala sudah bisa sambil buka-buka Alkitab lah. Atau tentunya mengingat kisah itu tertulis gitu ya. Ketika Yesus sedang berada di bait Allah, maka dia melihat kemudian ada hal yang tidak sepantasnya ada di bait Allah, yaitu adanya
meja-meja penukaran uang gitu ya, money changer lah kita bilang sekarang gitu. Lalu kemudian ada juga jual beli hewan-hewan korban di situ. Nah, Yesus kemudian memperlihatkan juga kemarahannya. Nah, dia betul-betul marah itu. Dan memang sangat jelas di dalam Alkitab kemarahannya itu, walaupun kemarahan ini lagi sekali jangan kemudian langsung dicari-cari kamusnya, dicari-cari deskripsinya, dicari-cari kemudian artinya, kira-kira marahnya sama nggak seperti kita. Yang jelas kalau kita marahnya bisa berdosa. Ya, Yesus kan tidak berdosa. Betul. Jadi marahnya ini mendidik gitu ya, sebutlah gitu. Marahnya ini marah yang menyadarkan manusia. Marah ini yang justru membuka mata tentang kesalahan manusia. Tetapi yang jelas bahwa emosi Yesus tampak di situ. Apalagi ketika kemudian murid-muridnya sampai mengingat yaitu bahwa Yesus pernah berkata tentang sebuah komitmen Yesus terhadap bait Allah, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu diucapkan diingat oleh murid-murid sebagai satu statement tentang komitmen Yesus. Dan demi supaya komitmen itu tetap menjadi komitmen, maka Yesus harus melawan ketidakbenaran di dalam bait Allah gitu. Ini yang cukup menarik ya Pak Gem. Ya. Tadi kemudian Pak Gem mengungkapkan bahwa salah satu pernyataan Yesus, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Ya. Mungkin dari kalimat yang cukup sederhana ini bisa diperjelas lagi kenapa kemudian Yesus sampai mengungkapkan justru cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan dia. Apa yang sebenarnya pesan yang mau disampaikan di sini? Iya, artinya bahwa seharusnya hanya kemurnian saja yang dijaga oleh manusia dalam memanfaatkan rumah Tuhan, atau tujuannya hanya kepada Tuhan saja. Kadang kita mungkin merasa berpikir bahwa pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu sudah menjadi atau sudah diidentikan dengan dengan memberi kepada Tuhan, gitu ya. Yeah. Memberi kepada Tuhan atau ya sebutlah berkorban untuk Tuhan. Tapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa pelayanan-pelayanan yang diemban oleh kita, oleh siapapun juga, itu bisa dilakukan hanya dengan belajar, melihat, mempraktekkan. Yaitu tidak perlu juga harus ada tempat lesnya, bahkan tinggal lihat orang aja kita terapkan mungkin bisa. Tapi kalau kemurnian hati, apakah memang yang kita beri itu hanya untuk Tuhan, itu yang mungkin perlu diajar gitu ya. Mungkin kalau untuk bisa melakukannya tidak perlu diajar, hanya perlu melihat, apalagi orang yang punya bakat. Tapi untuk motif ini kan perlu dikasih tahu. Iya, Gitu. cukup menarik. Karena untuk hal yang benar itu harus dikasih tahu, untuk hal yang salah nggak usah dikasih tahu. Semua manusia gampang bikin salah, gitu kan. Ya, untuk hal yang salah itu nggak perlu dikasih tahu, tapi untuk hal yang benar harus dikasih tahu. Dikasih tahu, diingatkan gitu ya, supaya kemudian bisa melakukan ataupun ketika lupa teringat kembali, Ya. begitu ya Pak Gem. Makanya kan produk dari pendidikan itu setelah paham, setelah tahu, kemudian dia dapat mengupayakan aktualisasinya, kontribusinya apa untuk sebagai makhluk sosial. Dia bisa nggak nolong orang? Orang pintar nggak bisa nolong orang, percuma, kan begitu. Buat Ya. dirinya sendiri saja berarti. Kenapa? Karena orang bodoh pasti bisa nolong orang pintar. Begitu. Tapi orang pintar. Orang pintar justru lebih sulit kadang-kadang untuk menolong sesama orang pintar gitu ya. Dan gengsi untuk menolong orang bodoh. Tapi orang bodoh gampang dia menolong orang pintar. Nah, seperti ini kan kemanusiaan Yesus bukan hanya sekedar menjelaskan kemampuan kemanusiaannya ya, atau Iya. kesejatian kemanusiaannya, tapi juga menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjadi teladan bagi kita-kita. Nah, kita ini manusia sejati enggak? Kalau manusia sejati harusnya ya nggak jauh dengan Yesus dong. Diajar untuk kemudian bisa mengajar orang. Diajar untuk bisa survive. Diajar untuk bisa mandiri. Kan harusnya begitu. Kalau kita nggak bisa, jangan-jangan kita yang nggak sejati. Gitu. Sementara Yesus manusia sejati. Nah itu loh ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harusnya memberikan stimulasi kepada kita untuk merenungkan, ini sejati mana ini? Jangan-jangan Yesus lebih sejati dari kita. Nah gitu. Ya. Baik sahabat Gembala ya.
Sebenarnya kalau kita bicara ini semakin berkembang, semakin seru dan Betul. akhirnya semakin memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus, di mana itu menunjukkan sebenarnya kita juga bisa ada di sana, gitu ya. Kemampuan-kemampuan ini yang sebenarnya kalau di dalam role kebenaran pencapaiannya ke sana, gitu ya. Ya, betul. Maka dari situlah kita bisa lihat juga ketika Yesus memang mempunyai pertimbangan etis tadi ya, kebijaksanaan dan pertimbangan etis. Dia bisa bahkan menggunakan hukum Taurat tidak langsung mengeksekusi, tetapi menggunakan pemahamannya dari dalil-dalil Taurat itu untuk memberi kesempatan kepada si pesakitan gitu berubah dulu. Maka terlihat juga kan bahwa hasil dari belajar Yesus ini sebagai manusia sosial dan manusia yang harus berkontribusi, beraktualisasi, dia memperbanyak pelayanannya di dalam hal penerimaan orang, membuka diri terhadap orang gitu ya, termasuk di dalam masalah-masalah hidupnya gitu. Jadi apa yang Yesus lakukan ini ketika Yesus memberi pengampunan itu juga sebenarnya dari pemahamannya akan Taurat gitu. Taurat bisa kok memberi pengampunan sebenarnya begitu. Hanya mungkin banyak manusia melihat Taurat itu sebagai perlindungan bagi dirinya dari musuh. Begitu ada musuh yang melawan Taurat, dia akan gunakan itu dengan segera untuk mengamankan dirinya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat bangsa Israel pun mempergunakan Taurat itu secara tidak bijak. Bukan salah ya, tapi tidak bijak. Artinya terlek begitu ya, terkondisikan begitu ya. Jadi Yesus kan juga bisa menggunakan hak itu. Malah lebih bisa saya katakan. Dia juga adalah sang Taurat itu sendiri no. Tetapi karena dia tahu, karena dia melihat bahwa kalau kita betul-betul memahami Taurat itu, masih tersedia kok sebenarnya di dalam Taurat itu satu kesempatan untuk membuat seseorang itu hidup dan menghidupkan orang lain. Sangat terlihat sebetulnya. Hanya itu tadi, manusia itu seperti kita kadang buru-buru mempergunakan itu untuk menghilangkan ancaman. Wah, ada musuh nih. Wah, kita gunakan undang-undang ini sehingga saya aman. Nah, gitu loh. Yesus tidak melihat dari sisi itu dulu. Kalau dikatakan apakah Yesus lepas dari ancaman? Oh, enggak. Pada episode kapan itu kita pernah bahas bahwa ketika orang Farisi menangkap Yesus di Taman Getsemani, kan Yesus juga berkata kepada orang-orang Romawi ini, saudara Romawi, selama ini tiap hari engkau melihat aku di bait Allah, tapi engkau tidak mau menangkap aku, engkau tidak bisa tangkap aku, kan gitu. Episode yang lalu itu Pak. Ya, berarti artinya Yesus itu tidak pernah lepas dari ancaman begitu loh. Dan bahkan ada ayat juga yang berkata orang Yahudi berapa kali ingin melempari dia dengan batu gitu. Jika dikatakan Yesus tetap ada ancaman, tapi dia tidak membuat dirinya harus aman dengan ancaman itu karena dia Taurat, karena dia pakai Taurat, kan nggak ada. Iya. Kan gitu loh. Jadi ini mengajar kita juga kan, berarti kesejatian dari Yesus ini sebenarnya jauh lebih konkret buat saya. Kalau kita malah justru ada sentimen tertentu, ada desakan tertentu. Jadi kita pakai hukum untuk apa? Mengamankan kita. Kita pakai undang-undang. Salah. Iya. Kita nggak salah gitu ya. Orang yang salah. Orang yang salah. Kebetulan musuh kita udah hukum aja gitu loh. Nah, itu yang tidak tampak pada Yesus loh. Justru Yesus malah memberi pengampunan. Padahal kalau kita mau berpikir secara sentimen, harusnya kan Yesus mikirin amannya dia dulu gitu. Ya, karena dari sisi itu ahli Taurat atau orang Farisi menguji apakah akan didapatkan kesalahan Yesus. Kembali lagi ke sana. Ya, jadi ya menarik ya ketika kita belajar bahwa kenapa Yesus punya pengampunan dan belas kasihan. Ingat, lagi-lagi bukan karena dia adalah Allah. Walaupun belas kasihan atau pengampunan itu kita pelajari episode lalu, itu juga boleh katakan terpancar dari sifat dasar Allah. Gitu. Tapi kita kan sedang membahas aspek kemanusiaan ini, bukan aspek keilahian gitu.
Jadi Betul. jangan kemudian nanti dirusak seolah-olah ya mentang-mentang Allah apa aja bisa. Nah ingat loh, kalau kita sudah belum berkata seperti ini, kita menggugurkan kemanusiaannya nanti gitu. Itu Nah, yang mungkin berbahaya. lebih diperjelas mungkin dengan contoh nih Pak Gem, supaya ketika masuk di dalam kisah yang menggambarkan tentang Pengampunan dan belas kasihan. iya. Ada di Yohanes pasal 5. Mungkin kita perlu lihat ayat ini ya. Di Yohanes pasal yang kelima, ketika sahabat gembala ingat cerita tentang Yesus menyembuhkan seseorang di kolam Bethesda. Seorang yang sudah menunggu kesempatan untuk mencemplungkan diri di kolam yang bergolak, begitu. Karena ketika kolam bergolak, siapa yang menceburkan diri pertama akan Siapa yang sembuh. duluan, iya. Ya, tetapi rupanya orang ini selalu kalah cepat, gitu. Pertanyaannya mungkin bukan kalah cepat, tapi kalah motivasi, gitu. Kenapa kalah motivasi? Coba kita lihat langsung ayat yang ke-7 saja ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gitu. Jadi terlihat sebenarnya orang yang lumpuh ini tidak kalah cepat. Kalau saya katakan ini kalah semangat saja, kalah motivasi, gitu. Dia mengharapkan orang lain tolong dia, kan sementara orang lain sedang menolong dirinya sendiri semua di sini, kan gitu. Iya, betul. Lalu yang kedua, kenapa dia merasa bahwa dia kalah cepat? Kalau memang dia ingin yang tercepat, dia tunggu aja di bibir kolam, gitu kan. Begitu bergolak dia nyemplung, gitu. Siapa tahu orang lain sudah melakukan hal itu juga. Hanya karena dia pikir, nanti ya kalau bergolak hari ini, ya kalau besok, gitu kan. Sehingga dia merasa udah istirahat dulu aja lah, gitu. Karena itulah datang ayat 8. Ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kelihatannya orang ini lebih terikat dengan zona nyamannya gitu ya, dengan keadaan yang sudah biasa. Apa itu? Ya tidur-tiduran. Nanti kalau bergolak baru saya buru-buru. Dia mungkin tidak memperhitungkan bahwa orang lain yang memang sudah terorientasi gitu ya untuk menolong dirinya sendiri sudah berjaga-jaga gitu. Jadi saya melihat bahwa orang ini sebenarnya kalah motivasi saja. Tapi kan Yesus kemudian dengan penuh kasih berkata begini, masih di Yohanes pasal 5 tadi, ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Coba, kalau Yesus tidak punya belas kasihan, maka dia tidak akan melakukan pada hari Sabat yang memang disakralkan oleh orang Yahudi untuk tidak boleh beraktivitas. Tapi karena Yesus melihat bahwa orang ini perlu disembuhkan, bukan penyakitnya, tapi hatinya, gitu ya, motivasinya, pikirannya. Maka Yesus gunakan kesempatan yang ada, sekalipun itu di hari yang dianggap tabu, yaitu Sabat, Yesus tetap lakukan loh. Jadi itu kan menunjukkan bahwa ini belas kasihannya gitu loh ya. Yesus tidak berkata, ya dah besok aja deh gitu kan ya. Nanti besok saya datengin. Ya kita nggak tahu, mungkin jangan-jangan keburu mati orang ini gitu ya. Ya itu ya. Ya, jadi tidak terbesit ini kalau kita lihat dari aspek Yesusnya ya. Iya. Tidak terbesit ada penundaan di situ. Tidak terbesit juga ada pembiaran. Ya rasain aja sendiri. Kan you punya masalah, bukan masalah saya gitu. Itulah belas kasihan ya. Yang secara manusia Yesus ingin tunjukkan. Betul. Tapi tetap berdasarkan kebenaran yang kemudian diterapkan gitu ya. Belas kasihan yang tidak sembarangan, belas kasihan yang tidak mengikuti keinginan diri, tetapi mampu diterapkan di dalam konteks kebenaran, artinya tidak akan bertentangan dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, ya. Jadi kita perlu tambahkan lagi mungkin ya, 1-2 hal lain gitu. Dari sekian banyak, ini kalau di daftar tadi udah berapa ya? Sudah mungkin udah 6 gitu, ada 7. Jadi kalau kita urut sudah ada kelahiran dan pertumbuhannya. Ya, yang kedua tadi sudah ada penderitaan dan kematian. Lalu ketiga, keterbatasannya sebagai manusia. Lalu keempat pendidikan dan pengajarannya. Kemudian emosi dan perasaannya, lalu kebijaksanaan, 6 kebijaksanaan dan pertimbangan etisnya tadi ya. Betul. Dan yang ketujuh pengampunan dan belas kasihan. Itu sudah 7 ya. Iya. Ya, sudah 7. Sudah gitu. 7, sekarang kita tambah lagi nih 8 ya, sahabat gembala. Ya. Semoga
keterangan-keterangan ya, hasil diskusi kita Ya. kali ini melengkapi pengetahuan sahabat gembala, termasuk dengan pencobaan dan kemudian godaan dan pencobaan yang Yesus alami. Ya. Karena kalau sahabat gembala mengingat gitu ya, Yesus juga tidak kebal, dia juga mengalami pencobaan sama seperti kita, menghadapi godaan juga sama seperti kita. Hanya respon Yesus berbeda untuk itu, gitu ya. Betul. Respon Yesus bahwa ini adalah bagian dari pengalamannya sebagai manusia, tetapi justru pengalaman kemanusiaan ini Yesus menunjukkan bahwa sekalipun dalam kondisi manusia, Yesus tetap bisa menang atas godaan, atas keinginannya. Ya. Karena kalau kita kemudian lihat ya di dalam Yakobus nih, kitab Yakobus 1 ayat yang ke-14 itu dijelaskan di sana, ayatnya yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, sebenarnya pencobaan ini menyeret orang-orang jatuh ke dalam dosa karena apa? Keinginan yang tidak dikuasai, keinginan yang mengontrol diri sendiri. Yesus justru di dalam kemanusiaannya mampu mengontrol keinginan ini sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga dia menang atas dosa, dan itu membuktikan ketika dia menjawab godaan-godaan itu di dalam Matius pasal yang keempat, dia mampu menjawabnya dengan kebenaran. Ya, ini yang justru buat saya yang cukup penting ya, dan dan sangat sangat genting untuk dibahas, karena bisa saja orang akan berkata, Benilo, kok Yesus kok bisa dicobai gitu loh, karena dia kan Allah. Nah, lagi-lagi kan kita harus dulu membuat membuat semacam penundaan terhadap ini, urutan terhadap penjelasan kita. Kita tunda dulu pembahasan tentang keilahiannya. Ya, supaya kita bisa utuh dulu, bisa komplit dulu memahami kemanusiaannya. Jangan dulu campur aduk ini, gitu. So kalau kita sudah urut, nanti malah justru kita bisa mengharmonisasinya. Tapi kalau buru-buru kita campur adukan, malah nanti nggak ketemu. Itu tadi saya katakan. Kenapa Yesus dicobai? Gitu. Pencobaan itu sendiri kan sebenarnya adalah kehendak Allah di dalam Yesus. Gitu. Walaupun tidak bisa kita katakan pencobaan itu semacam paket kodrat, paket takdir dari Allah. Karena manusia penuh dengan kelemahan, maka pasti dia akan masuk dalam pencobaan. Tadi sudah dibaca ayatnya. Pencobaan itu kan karena nafsu. Gitu. Karena keinginan diri sendiri. Nafsu sebenarnya itu. Nah, kalau Yesus dicobai, ini kan berarti ada satu sudut pandang dari pencerita kitab yang ingin menjelaskan bahwa Yesus sebagai manusia sejati juga bisa saja punya sering digoda gitu. Ada saja stimulasi yang menggoda. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dengan dia menyelesaikan pencobaannya dengan baik dan tidak kalah dengan pencobaan, itu tandanya dia bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Gitu. Kelemahan manusiawi ya? Iya, karena nanti hasil dari penderitaan ini, hasil dari pencobaan ini kan adalah persekutuan. Maka kenapa datang Matius 4 itu? Coba perhatikan ayatnya, bahwa ketika sebelum Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, Yesus sudah berpuasa dulu 40 hari. Ya memang tentang hal ini kan pernah bahas juga di episode yang lalu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah karena pencobaan itu sendiri menjadi sebutlah ujian terakhir gitu ya, di dalam masa belajarnya, kemudian praktek ilmunya, sebutlah begitu. Karena kan kita sudah buat rangkaian tadi dari aspek kemanusiaan Yesus. Jadi pencobaan ini kan pada akhirnya tetap menunjuk pada diri Yesus, maksud saya ya, tetap menunjukkan persekutuannya dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan ini berarti itulah letak kekuatannya, begitu ya? Mampu mengatasi keinginan-keinginan yang juga natur ada dalam dirinya sebagai manusia. Itu rahasianya terletak pada persekutuannya dengan Allah. Artinya dia tidak terpisah dengan Allah meskipun dia adalah manusia. Iya, jadi
Jangan dulu kemudian kita buru-buru curiga bahwa pencobaan ini semacam semacam apa sengsara yang secara kodrat itu akan dialami oleh manusia. Itu artinya ya kalau manusia sudahlah pasti dicobai. Tapi dengan Yakobus 1 ayat 14 itu sebenarnya sahabat gembala perlu cermati. Pencobaan itu tetap merupakan produk manusia, kok bukan produk Allah. Ya, karena Gitu. berasal dari diri sendiri. Iya, berasal dari makanannya. kita, gitu. Iya. Karena kita sudah sekali merasa enak, lalu kemudian yang enak ini pengen kita ulang, tapi kita mungkin tidak bisa mengantisipasi hal-hal lain yang berada di sekitarnya, seperti egois, gitu ya, ingin menang sendirilah berarti. Itu yang seringkali tidak pernah kita pikirkan gitu loh. Pokoknya yang penting saya. Begitu enak, oh ya saya pengen mengulanginya lagi. Nah, dengan Yesus masuk di dalam pencobaan kan kita lihat loh, kok Yesus bisa keluar nih sebagai pemenang. Kok Yesus bahkan bisa memperlihatkan mutu dari persekutuan dia dengan Allah. Yang pada episode lalu kita lihat sebagai kebergantungannya pada Roh Kudus, kan begitu. Iya. Kok bisa begitu? Sementara kalau kita dicobai, apa yang kira-kira ada pada kita pertama? Keluhan. Iya. Iya kan? Iya. Amarah gitu. Nanti sumpah apa? Nah itu dia. Tapi pada Yesus tidak ada. Responnya ya, respon dari keinginannya, respon dari pencobaan yang dialami. Iya. Jadi kalau Yesus dicobai, lagi sekali kita harus melihat ini kan ada sisi pembelajaran buat kita gitu ya, bahwa satu dia manusia sejati, dan yang kedua dia sedang mengajar kita bahwa dicobai itu bukan berarti azab, orang bilang ya, bukan berarti konsekuensi logis dari kemanusiaan, tidak. Ini kehendak Allah, tetapi pencobaan itu sendiri produknya manusia, dihasilkan oleh manusia. Hanya Allah luaskan terjadi untuk apa? Untuk menjadi praktikum dari pembelajaran kita dari tentang Tuhan. Oh, kita bergantung pada Tuhan. Oke. Bergantung pada Tuhan itu mau nggak melepaskan kedagingan kita? Mau nggak kita mengatasi nafsu kita? Begitu tidak bisa masuk pencobaan. Itu kan tetap Allah kehendaki loh. Gitu loh. Dan kita memberikan peluang artinya. Bukan, sebenarnya di situ kita merenungkan apa sih yang mau saya pengen ini sebenarnya, memuliakan Allah untuk aku kesenangan sendiri, itu sebenarnya. Berarti kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Iya, itu. Baik. Ya. Ternyata kita bahas lebih jauh. Mari kita lihat kembali, mungkin ada hal-hal tambahan yang melengkapi urutan-urutan rangkaian memperlihatkan tentang sisi kemanusiaan Yesus ini. Ya, sebenarnya ya kalau mau didaftarkan sih pasti banyak. Tapi buat saya sih 8 ini saja sudah cukup ya. Tadi kita sudah daftarkan 8 itu. Baik. Sudah lebih dari cukup ya. Sisanya tentu kalau sahabat gembala baca dengan teliti ayat demi ayat dari kitab-kitab perjanjian baru khususnya ya, apalagi catatan keempat Injil. Nanti mungkin sahabat gembala bisa mendapatkan poin yang lebih banyak dari yang kita sudah jelaskan gitu ya. 8 ini kalau mau diulang tadi kan dari pertama kelahiran dan pertumbuhannya, lalu yang kedua adalah penderitaan dan kematian, lalu yang ketiga keterbatasan, lalu yang keempat pendidikan dan pengajaran, 5 emosi dan perasaan, yang keenam kebijaksanaan dan pertimbangan etis, lalu yang ke-7 itu pengampunan dan belas kasihan, dan yang barusan ini adalah godaan dan pencobaan. Ya, pencobaan dan godaan. Sebenarnya 8 ini buat saya sih sudah cukup ya menjelaskan bahwa Yesus itu betul-betul manusia karena sudah memenuhi semua kodrat manusia itu, apa yang manusia alami dan jalani. Seperti halnya yang kami dan sahabat gembala jalani. Yesus juga jalani itu. Hanya kita mau menyikapinya dengan pendewasaan atau kita menyikapinya dengan sebuah penyesalan, itu tergantung sahabat gembala. Tergantung pilihan gitu ya. Ya, begitu saja. Baik, Pak Gem. Untuk selanjutnya dari semua penjelasan yang ada, closing statement deh. Sebelum kemudian kita mengakhiri episode kali ini. Ya, jadi Yesus itu jangan disangkal kemanusiaannya.
Dan jangan terlalu dibela juga keilahiannya. Seolah bahwa dengan mengekstrak ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus, seolah kita seperti mengaburkan keilahiannya, gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa biarkanlah Yesus itu tetap sebagai Yesus, di mana di dalam kelembagaannya sebagai daging bermuara ya secara sempurna dua kodrat ini, yaitu ilahi dan kemanusiaannya, tanpa mengambil bagian, tanpa kemudian saling menyisihkan dan saling berbenturan, tapi keduanya ini saling memenuhi, saya katakan terharmonisasi gitu ya. Terharmonisasi, dan itulah yang membedakan antara kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita. Tapi Yesus tetap manusia 100% gitu. Dan di dalam kemanusiaan 100% lagi-lagi dia bukan makhluk super gitu ya. Dia punya keterbatasan di dalam dagingnya. Tapi yang jelas dia memanfaatkan secara maksimal pengetahuannya untuk berperan sebagai makhluk sosial. Nah, kita perlu belajar itu. Ya. Semakin dalam kita belajar, semakin kemudian kita juga menyadari bahwa Yesus adalah Allah manusia dan kita adalah manusia Allah. Dan ini yang perlu setelah kita kemudian sama-sama belajar, sahabat gembala, ini menyadarkan kita bahwa ketika Yesus dalam sifat kemanusiaannya, dia juga mengalami apa yang kita alami. Maka seperti yang firman Allah juga katakan, sampaikan buat kita, karena dia mampu merasakan apa yang kita rasakan, maka dia juga mampu menolong kehidupan kita. Sehingga dia juga bisa menggantikan kita dalam proses hukuman yang harusnya kita jalani. Itu sebabnya keyakinan itu menumbuhkan penyerahan total kita kepada Yesus dalam menjalani perjalanan iman kita, bahwa apa yang kita alami sebenarnya Yesus sudah alami sebelumnya, dan membuat kita semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini, bahwa sama seperti Yesus mengalami penderitaan, kesulitan, dan penganiayaan, bahkan hal-hal yang sangat sulit, tetapi Yesus bisa melaluinya dan bisa menang. Berarti kita pun bisa melalui menjalaninya dengan ucapan syukur dan akan menang untuk itu. Karena itu kita semakin mengenal dia, semakin bersandar kepada dia, karena dia juga mengerti apa yang kita alami. Sesulit dan sesukar apapun, sahabat gembala ingat, Yesus pernah mengalami hal yang sama dan dia menang. Maka sesulit dan sesukar apapun yang kita alami, kita pun bisa menjalaninya bersama Yesus, maka kita akan menang. Puji Tuhan. Demikian episode kita kali ini. Biarlah ini semakin membuat kita yakin kepada Yesus. Dia Allah tetapi juga manusia yang merasakan apa yang kita rasakan. Sebelum kita mengakhiri, kami mengajak sahabat gembala untuk berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar di YouTube untuk memberikan saran, masukan, bahkan untuk juga terlibat mengirimkan kepada sahabat, rekan, ketika sahabat gembala mengalami berkat dari episode kali ini yang membuka wawasan, dan kita rindu keluarga kita, sahabat kita juga kemudian mampu dan bisa belajar seperti kita, maka kami rindu kita berbagi, bisa sharing kepada yang lain. Dan juga melalui kesempatan ini ya Pak Agem, kami tetap mengajak sahabat gembala untuk terlibat di dalam pelayanan ini dengan mengirimkan berkat melalui nomor rekening di deskripsi yang dituliskan di link ini, sehingga akan membantu pekerjaan Tuhan untuk semakin memberitakan kebenarannya. Sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Puji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri, akan ditutup oleh Pak Agem dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk keadaan kami hari ini. Dan terima kasih juga untuk serial Firman-Nya Hidupku, serial PA Firman-Nya Hidupku, yang sampai pada episode ini membahas tentang aspek kemanusiaan Yesus. Kami percaya bahwa adalah kehendak Tuhan supaya kami orang-orang percaya yang diselamatkan dapat memahami kebenaran. Maka selama kami mempunyai kesempatan untuk memahami kebenaran, biarlah kami pakai
waktu-waktu yang ada itu untuk memahami kebenaran, supaya dengan pendidikan, pengajaran yang kami peroleh, kami tahu apa yang harus kami buat sebagai makhluk sosial untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Berkati sahabat gembala yang selalu mengambil waktu juga untuk bersama-sama belajar. Berkati juga sahabat gembala yang juga sudah ikut berkontribusi, membantu pekerjaan Tuhan melalui sumbangsihnya. Berkati ya Tuhan apa yang mereka lakukan, karena kecintaan mereka akan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan balas sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, lindungi kami semua, dan berkatilah sahabat gembala dimanapun mereka berada. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.